Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pas jam mulu, kurang sedikit. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita satu kesempatan lagi setelah berlalu kemarin satu kesempatan. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah murni daripada bukti cinta Allah kepada kita. Dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, majelis seperti ini adalah majelis yang humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk di majelis mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma majelisnya, bahkan orang-orang yang duduk di majelis tersebut adalah orang-orang yang tidak akan pernah celaka. Bagaimana jika dia duduk memang untuk termasuk peserta majelis? Yang disabdakan Nabi itu adalah orang yang cuma nimbrung doang. Ningali, oh, kok asik kok yang majelisnya, duduk. Kata Nabi apa? Orang yang ikut duduk saja nggak akan pernah celaka. Nah, bagaimana kalau ikut ngaji? Maka kita hadirkan keagungan majelis ini, kita tanamkan bahwasanya majelis seperti ini adalah majelis yang hakikatnya harta yang berharga, yang lebih berharga daripada harta duniawi yang sementara ini kita miliki. Maka saya ingin mengingatkan satu hal penting sebelum memulai majelis ini, bahwasanya luruskan niat. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima sesuatu ketika niatnya itu lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka caranya dua. Falya'mal 'amalan shalihan. Yang pertama Allah beramal soleh. Kita sudah beramal soleh sekarang, duduk di majelis belajar, sudah amal soleh. Tapi yang kedua sudah ada belum? Apa yang kedua? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam ibadah jangan ada motivasi lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan seperti itu. Hadir majelis bukan karena cuma ikut-ikutan atau hadir majelis cuma karena keren-kerenan update status, tapi semata-mata murni karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang itu ikhlas adalah ketika dia itu istiqomah. Dengan berbagai keadaan, dengan berbagai desakan, dia tidak akan pernah berubah. Tanda seorang itu tidak ikhlas ketika dia beramal, di tengah-tengah amal ketika ada satu ujian, dia berbelok, aduh, pokoknya ada halangan ini. Kalau izin rian kayaknya ada halangan. Maka tandanya ikhlas itu ujian apapun, penghalang apapun, tidak pernah menghentikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang iblis, artos iblis Pak, sinten niku? Ada nggak orang yang lebih buruk daripada iblis? Ada nggak makhluk yang lebih buruk daripada iblis? Nggak ada. Pol-polane wong elek niku bukan wong ya. Pol-polane makhluk sing jelek niku nggih iblis. Dan iblis punya visi besar di dunia ini untuk apa? Untuk menyesatkan anak Adam. Dan selamanya iblis tidak akan pernah ridho melihat kita beramal soleh, apalagi bisa masuk ke dalam surga. Bahkan iblis berjanji ketika dikeluarkan dari surga kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah,
saya akan sesatkan manusia semampu saya. Dan saya akan giring mereka ke dalam neraka. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah. Jadi mereka, iblis dan bala tentaranya itu menyesatkan manusia bukan cuma omong kosong, bahkan mereka bersumpah di hadapan Tuhannya langsung. Di surat Al-Hijr itu dijelaskan seperti itu. Tapi iblis bilang apa? Iblis bilang, ya Allah, saya akan sesatkan seluruh makhluk Engkau, saya akan sesatkan seluruh anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Saya nggak mampu menyesatkan mereka. Maka kalau kita ini ingin beramal tanpa gangguan iblis, caranya bagaimana? Ikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang iblis, seekor iblis, bukan orang juga, ya sebuah iblis, apalah itu? Dia sudah bersumpah menyesatkan seluruh anak Adam, tapi dia nggak berani melanggar sumpahnya. Makanya dia bilang, ya Allah, kalau ikhlas saya nggak mampu nyiksa, saya nggak mampu menyesatkan ya Allah. Makanya iblis bilang, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka kalau kita ini sholat kadang malas, ngaji kadang malas, baca Quran kadang jalan, kadang bosan, zikir, aras-arasan. Kita lihat semata-mata selama ini kita sholat karena siapa? Nah, kalau karena Allah, iblis sudah janji, saya nggak mungkin menyesatkan mereka ya Allah. Maka kita rujuk kembali pada diri kita introspeksi diri, dan kita perbaiki niat kita setiap saat, setiap waktu, setiap mulai ibadah, di tengah-tengah ibadah, dan selesai daripada ibadah. Oke. Tandanya ikhlas terbesar, seperti yang saya sebutkan tadi, apa itu? Tidak terpengaruh dengan godaan apapun. Maka saya ingatkan ini, sebelum mulai majelis, mari kita kembali menata niat kita, bagaimana majelis ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimulai karena Allah, jangan pernah berhenti karena selain Allah. Insya Allah. Jadi, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas, terakhir apa kemarin? Seputar Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait muqaddimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, niku terjemahnya pun kula tulis niku. Oke. Lanjut. Dan kemarin kita sudah membahas mengenai bismillah. Sekarang kita lanjut alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Kita sering sholat alhamdulillahirabbil alamin, gitu. Di luar alhamdulillah Pak, sawai panen api. Alhamdulillah oleh rezeki. Nah, sekarang makna alhamdulillah itu apa sih? Kita lihat. Alhamd. Apa itu alhamd? Makna hamd secara istilah adalah suatu perbuatan yang menunjukkan adanya pengagungan terhadap sang pemberi nikmat. Suatu perbuatan yang menunjukkan adanya pengagungan terhadap pemberi nikmat. Mengagungkan karena apa sih? Alasannya karena dia telah memberi nikmat kepada orang yang memuji tersebut atau kepada selainnya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman. Maka kita nahmadullah. Nah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah sudah berbuat baik, sudah memberikan nikmat kepada kita sebagai orang yang memuji. Makanya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk pengagungan. Makanya dikatakan di sana, saya definisikan, hamd itu adalah perbuatan. Dan perbuatan itu bukan hanya lisan. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan anggota tubuh. Makanya di antara bentuk hamd, bentuk memuji Allah adalah dengan beribadah kepada Allah. Jadi memuji Allah itu bukan cuma alhamdulillah, alhamdulillah, bukan. Lebih luas daripada itu. Kita datang ke majelis ini, itu apa? Termasuk pujian kepada Allah. Kita sholat, itu termasuk pujian kepada Allah.
Makanya kita ketika tahu seperti ini, ketika kita ibadah, ketika kita hadir kepada majelis, ketika kita zikir, hadirkan, ya Allah saya melakukan ini bukan cuma karena ibadah, tapi saya peruntukkan ini untuk memuji kepadamu. Pahalanya berapa sekarang? 2. Ibadah dan pahala memuji Allah. Paham nih? Ya. Itu makna haram. Lanjut. Sekarang kemarin dijelaskan mengenai hukum bismillah. Ada berapa hukum bismillah kemarin? Ada 4. Yang pertama wajib. Yang pertama apa? Wajib. Kapan wajib? Ketika sholat. Ada kalanya sunnah. Kapan sunnah? Kapan sunnah? Loh, supe. Kapan sunnah? Ketika mau melakukan kebaikan. Dengan berapa syarat? 2 syarat. Syarat pertama, bukan murni zikir. Syarat kedua, bukan merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk dimulai dengan selain bismillah. Maka hukumnya sunnah. Hukum ketiga bismillah, makruh. Kapan makruh? Ketika melakukan perbuatan yang makruh. Hukum keempat, haram. Kapan haram? Ketika melakukan perkara yang zatnya haram. Contohnya, mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Itu Gusti Allah, itu sampai ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hukumnya apa bismillahnya, Pak? Haram. Paham nggih? Sekarang alhamdulillah, hukumnya ada berapa? Sama kayak bismillah kemarin. Bismillah kemarin hukumnya ada 4. Sekarang alhamdulillah hukumnya ada 4. Ya, yang pertama hukumnya wajib. Kapan? Kapan? Ketika khutbah Jumat. Di antara rukun khutbah apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika khutbah bagi khatib wajib membaca hamdalah. Maka alhamdulillah sekarang ketika khutbah hukumnya wajib. Hukum pertama. Hukum kedua sunnah. Kapan itu? Khutbah nikah di antaranya contohnya. Terus di awal doa, selesai doa, setelah makan minum dan lain-lain. Nah, itu sunnah hukumnya membaca alhamdulillah. Karena ada hadis juga, kullu amrin dzibalin lam yubda bilhamdalah fa huwa aqwa. Segala perbuatan baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka akan terputus barakahnya. Di Al-Qur'an dijelaskan juga, Pak. Ya, Al-Qur'an ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Pripun sunnya? Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi tahiyyatuhum fiha salam. Sudah nggih. Sing penting niku. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan akhir daripada doanya ahli surga itu adalah ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu memang disunahkan setelah selesai doa. Oke, makanya setelah doa kita beri pun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Niku menjadikan doa kita lebih mustajab. Oke, diamalkan ya. Sekarang hukum ketiga. Hukum hamdalah yang ketiga adalah makruh. Kapan itu? Ketika dilakukan saat melakukan perbuatan yang makruh pada zatnya. Contoh, apa niku? Mencabut uban. Oh, sing biasanya nyabut uban sinten? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, kecabut setunggal. Oh, ini hukumnya apa? Makruh. Kenapa mencabut uban itu makruh? Kenapa mencabut uban itu makruh? Karena uban itu akan menjadi cahaya penerang kita di hari kiamat. Kok menyala Pak rambut kita nih ketika ada ubannya. Makanya jangan sampai dicabut. Itu hukumnya makruh. Tapi izin, pripun? Kalau malu disemir. Ya. Disemir. Pun sampai dicabut. Lah cabut itu makruh. Lah disemir hukumnya sunnah, bahkan karena Nabi juga nyemir rambut selain warna hitam. Kalau warna hitam hukumnya haram. Terus disemir warna pink ngoten, sing anu juga rada maca sithik cocok gak lek pink ngoten. Moro-moro wis tak semir warna pink setengah, hijau setengah, kuning pinggire. Ampun ngoten nggih. Ya. Yang ketiga, yang keempat hukumnya haram. Kapan itu haram? Ketika diucapkan saat melakukan perbuatan haram. Seperti apa? Mencuri tadi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Gusti kula ajeng nyolong. Itu sekarang hukumnya haram. Ada hukum mubah mboten? Ada hukum mubah mboten? Ayo kemarin, pripun?
Bismillah ada hukum mubah mboten? Enggak ada. Kenapa? Karena segala sesuatu yang hukum aslinya sunnah, maka tidak akan pernah menjadi mubah. Tapi kebalikannya, segala sesuatu yang hukum aslinya mubah, maka bisa menjadi sunnah, haram, dan lain-lain. Contoh sesuatu yang hukum aslinya mubah, nopo? Nikah. Nikah itu hukum aslinya mubah, bukan sunnah. Salah ini. Faedah. Nah, niki kula nukil dari perkataan Imam Nawawi. Beliau mengatakan, disunahkan membaca alhamdulillah pada permulaan kitab-kitab yang ditulis. Jadi ketika mau nulis kitab, nulis surat, nulis buku, tulis apa? Alhamdulillah. Demikian pula pada permulaan pelajaran para guru. Walaupun maca bismillah dereng. Nah, insyaallah sampun. Kalau kelupaan, maka gimana bacanya? Bismillahi awalahu wa akhiruh. Gitu ya. Jadi sebelum ngaos sing dadi sing guru-guru niku sebelum ngajar biasakan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Mari kula wau sebelum ngaji pripun nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan juga muridnya juga disunahkan dibaca. Bukan cuma gurunya tapi muridnya juga disunahkan membaca. Pun Mas Doyo dereng. Loh, enten manten anyar niku. Masyaallah. Betul Ustaz. Enten manten anyar. Ustaz Fakhrizal. Ya, baik yang dibaca itu hadis, fikih maupun selain keduanya. Berarti monggo Ustaz manten anyar nih insyaallah. Siswa menang. Rencang kula sak kelas niki piye teman. Ya. Oke. Letak-letak di ini, letak-letak disunahkan membaca alhamdulillah sebagaimana disebutkan Imam Nawawi. Ya, diamalkan. Sebelum nulis, sebelum ngajar, diamalkan. Lanjut. Sekarang, setelah beliau tadi muji Allah, nahmaduhu, beliau bilang apa? Wa nusolli wa nusallimu. Beliau bersalawat kepada Allah dan membaca salam kepada beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan membaca salam kepada beliau. Tapi kita jarang tahu hukum membaca salawat tanpa salam itu apa. Kalau salawat yang tahu, hukumnya sunnah salawat. Bahkan di Quran ada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan Allah bahkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib baca sholawat ketika apa? Tahiyat akhir awal. Ketika tahiyat akhir hukumnya wajib, ketika tahiyat awal hukumnya. Sekarang ketika membaca sholawat tanpa salam, kita hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Atau membaca salam tanpa sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hukumnya apa? Gitu. Ada khilaf antara ulama. Karena ini ngaji fikih, Pak. Jadi biar tahu khilaf. Pak Yanto, gimana hukumnya baca sholawat atau salam? Oh, niku ada khilaf. Niku kan ben rotok benten antara ngaji kali boten ngaji. Hukum membaca sholawat tanpa disertai salam dan hukum membaca salam tanpa disertai sholawat hukumnya ada khilaf. Menurut ulama mutaqaddimin itu sinten? Ulama-ulama yang awal. Tahun 300 Hijriah, 400 Hijriah niku, 500 Hijriah niku mutaqaddimin. Ulama-ulama yang lebih dahulu. Hukumnya tidak makruh. Sedangkan pendapat mu'tamad, pendapat kuat mazhab Syafi'i mengatakan bahwasannya membaca sholawat tanpa salam hukumnya makruh. Makanya pendapat Imam Nawawi dan para ulama setelahnya dari kalangan mutaakhirin dimakruhkan mengucapkan secara tunggal. Maknanya apa? Membaca sholawat tanpa salam atau sebaliknya, atau membaca salam tanpa sholawat. Oh, ini jarang tahu nih. Perasaan itu kelompok sholawat tuh dipakai makruh. Makanya lek mau sholat pripun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau cuma Allahumma sholli ala Muhammad itu bisa makruh niku. Nggih, diamalkan nggih. Kalau cuma Allahumma sholli ala Muhammad tuh perasaannya pahalanya banyak. Ternyata malah dapat kemakruhan. Kalau makruh itu gimana kemarin? Ketika makruh pripun kemarin? Ketika sesuatu yang ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan tidak berdosa. Berarti kalau baca sholawat tanpa salam sebaiknya ditinggalkan. Oke. Hukum membaca sholawat tanpa salam atau sebaliknya adalah makruh dengan 3 syarat. Syarat pertama, jika itu berasal dari kita. Maknanya ketika kita yang membaca sholawat kepada Nabi. Jadi ketika kita sebagai umat Nabi
membaca sholawat kepada Nabi tanpa disertai salam, hukumnya nopo? Makruh. Sekarang ketika Nabi membaca sholawat untuk diri beliau sendiri tanpa disertai salam, hukumnya makruh mboten? Hukumnya makruh mboten? Mboten. Itu syarat pertama. Syarat pertama, sholawat tanpa salam dimakruhkan adalah ketika sholawat itu dari kita, umatnya. Tapi ketika itu dari Nabi, Nabi membaca sholawat untuk dirinya sendiri tanpa ada salam, hukumnya nggak makruh. Kenapa? Ya beliau sendiri, gitu. Beliau sendiri, terserah beliau lah. Mau baca sholawat, nggak baca sholawat, pakai salam, nggak pakai salam, terserah beliau. Makanya saya tuliskan di sana, jika itu berasal dari kita, maka hukumnya makruh. Berbeda jika berasal dari beliau sendiri, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah hak beliau. Terserah, hukumnya nggak makruh. Pak, kaidah nih, Nabi tidak mungkin mengerjakan perkara makruh. Ya, Nabi tidak mungkin mengerjakan perkara makruh, apalagi haram. Yo. Dan terus pertanyaannya, kita kan makan berdiri, hukumnya apa? Makruh. Tapi Nabi pernah makan berdiri. Ada hadisnya. Riwayat Tirmidzi. Apa jawabannya? Perkara makruh ketika dilakukan Nabi, hukumnya menjadi sunnah bahkan wajib. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan untuk bahwasanya ini tidak haram, makanya saya kerjakan. Jadi bahkan Nabi mengerjakan itu sebagai kewajiban beliau, sebagai Nabi. Tak jelas nih, ini hukumnya bukan haram, tapi cuma makruh. Makanya untuk hak beliau, tidak makruh tapi wajib. Kalau kita, apa? Makruh. Paham? Paham, Mbak? Kan hati-hati. Dan Nabi itu orang yang terjaga. Terjaga dari kesalahan, terjaga dari ketidakpantasan. Kan kalau pernah ningali ada salah satu ustadz, Nabi itu pernah nyuri jambu ketika sebelum jadi Nabi. Ini bahaya nih, hati-hati nggih, Pak. Nabi nyolong jambu, tenang bisa. Bukan ngaji sarinah nih, ya. Syarat kedua dimakruhkan membaca sholawat tanpa salam, atau sebaliknya, jika bukan pada lafadz yang memang sudah ada riwayatnya. Maknanya bukan lafadz sholawat yang memang sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maknanya ketika Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu bentuk sholawat dan Nabi tidak menyebutkan salam di sana, hukumnya kita membaca sholawat tersebut gimana? Makruh mboten? Mboten makruh. Nggih, contohnya apa? Niku Pak, ketika tahiyat akhir, afdalnya kita baca sholawat pripun? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus wa ala ali sayyidina Muhammad, terus kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Pertanyaannya, ada salamnya enggak? Tidak ada salamnya. Makruh mboten? Tidak makruh. Kenapa? Karena itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham nih syarat kedua? Paham ya? Nah, terus yang ketiga, jika diucapkan oleh orang yang berada di luar tempat dimakamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ngeten iki. Jadi syarat ketiga niku dimakruhkan membaca sholawat tanpa salam atau salam tanpa sholawat di selain kuburannya Nabi. Mudahnya. Kados teng mriki kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, mawon hukumnya napa? Makruh. Kita baca assalamu alayka ayuhan nabi, hukumnya makruh. Tapi ketika kita mengunjungi makam Nabi, maka sunnahnya baca apa, Pak? Baca salam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Perlu sholawat mboten? Makruh mboten? Baca salam doang tanpa sholawat ketika di makam Nabi, hukumnya tidak makruh. Oke? Jadi syarat ketiga letak kemakruhan kapan? Ketika berada di selain makamnya Nabi Muhammad SAW. Maknanya ketika kita sedang berada di kuburannya Nabi, di makamnya Nabi, hukum membaca salam tanpa sholawat adalah tidak makruh. Oke, makanya kalau tulis di situ, adapun orang yang berada di dalamnya, dalam apa maksudnya? Di sekitar makam Nabi, di Masjid Nabawi niku, maka ia cukup dengan salam saja. Enggak perlu Allahumma sholli ala Muhammad. Kita cukup apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berkata apa? Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka dalam kondisi ini tidak makruh baginya mengucapkan secara tunggal. Paham? Oke. Paham, Pak? Atau mboten? Atau mboten? Pripun?
Enten sing dereng paham niki, sampai ngerti? Pun salah paham lho, nggih. Boten, pun lanjut. Lanjut. Nah, ngoten lho suarane, sing banter Pak, lanjut boten? Oke. Priwan? Kecepatan. Oh, lek enten sing kanu ditanyakan nggih, enten sing kelewat. Baleni niki. Bolak-balik. Walah. Anjing lek tiang-tiang soleh ngoten niku kebaikan niku mintanya diulang-ulang. Lek kula sing mboten patek soleh niki lek ngaji pengen cepet. Soalnya gak betah ibadah. Lek jenengan kan betah ibadah, ngoten dadi satu masalah pengen diulang ben pahalane nambah. Mungkin mboten khatam, mboten opo kersane pahalane terus ngoten gak khatam. Kok lek khatam pahalane khatam juga. Alhamdulillah. Memori lemah. Ada hadis Pak, niki kakek menyemangat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, orang yang baca Quran dengan lancar dapat pahala 1. Orang yang baca Quran tidak lancar dapat pahala 2. Pahala pertama pahala baca Qurannya, pahala kedua pahala susah baca Qurannya. Seperti itu ngaji. Wong lek paham pahalanya 1 Pak. Lek paham yang angel pahalanya 2. Pahala ngaji plus pahala mujahadah untuk paham. Loh, pun terus gak paham boyak lho niku pahalane setengah nggih. Lek diskon jual beli oke Pak. Lek pahala di diskon kan repot niku. Asli bawaan. Oh. Lah ibu-ibu senengane diskon berarti. Lanjut mau diulang niki masalah niki. Ayo sih. Satu kali lagi. Hukum membaca sholawat tanpa salam, hukumnya ada khilaf. Menurut ulama mutaqaddimin hukumnya tidak makruh. Menurut ulama mutakhirin hukumnya makruh dengan berapa syarat? 3 syarat. Syarat pertama, sholawat itu muncul dari kita. Tapi ketika Nabi membaca sholawat untuk diri beliau sendiri hukumnya tidak makruh. Paham syarat pertama? Paham? Syarat kedua, jika bukan lafaz yang memang sudah ada riwayatnya. Wis pengen ngeten. Jika bukan sholawat di sekolah langit kan lho. Kok langit mudune ngene, orane salame. Ketika dari langit sudah turun seperti itu, mosok awake dhewe rubah. Nah, nggih. Pun saking langit mudun ses. Jadi mboten makruh. Syarat ketiga, jika diucapkan di selain makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diucapkan di makam Rasulullah, maka tidak makruh membaca salam tanpa sholawat. Malah disunahkan maos pripun maosnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dapat rezeki semua bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya niko dari ngertos to hukume. Nah, kan ngertos sakniki. Oh, ketika di makam Nabi berarti tidak makruh. Nah, ini jenengan hadirkan. Jadi pahalanya bertambah. Mungkin saged ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu terdekat sesering mungkin. Amin. Makbul mabrur. Sak keluarga tanpa rekoso. Mulai sangune akeh. Lanjut. Semangat lek ngoten niku. Lek jelas ngaji pripun? Lek sing rada seneng sama ini, amin. Pancen pencinta Rasulullah lek masalah Rasulullah seneng ngoten. Ya, sekarang definisi Nabi. Tadi kan beliau mengatakan sholawat dan salam kepada Nabi. Nabi itu siapa sih? Sinten Pak Nabi? Manusia, manungso Pak, mosok. Panutan kita. Insyaallah nih Bapak. Manutnya tengah Kanjeng Nabi, kita Nabi panutan kita. Insyaallah. Nah, sekarang karena kita sudah ngaji, definisinya lebih lengkap sedikit. Apa itu Nabi? Siapa itu Nabi? Nabi adalah seseorang manusia. Jadi manusia beliau nggih, bukan malaikat. Yang diberi wahyu. Wahyu dari Allah nggih, sanes yang jenenge wahyu loh. Yang diberi wahyu mana ya? Anu niku lho, saking langit disuwuk, nggih. Diberi wahyu berupa suatu syariat. Nggih, maksudnya diberikan, ayo kamu sholat, kamu perintah apa? Ini wajib sholat buat kamu, ini wajib sholat pada wajib zakat, wajib puasa. Itu syariat namanya, aturan agama, itu syariat mudahnya. Untuk diamalkan olehnya. Jadi Nabi itu terkadang nggak wajib dakwah. Nabi itu syariatnya terkadang nggak diharuskan untuk disampaikan kepada umatnya. Paham ya? Jadi Nabi itu cukup diberikan, seseorang yang cukup diberikan wahyu oleh Allah dari langit, walaupun diamalkan oleh dirinya sendiri, itu udah jadi Nabi.
Kalau wajib disampaikan dan punya umat baru namanya Rasul. Makanya setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak pernah setiap Nabi itu Nabi Muhammad. Itu Nabi atau Rasul? Nabi dan Rasul. Oke. Ya, meskipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, maka ia adalah Nabi. Jadi Nabi itu orang yang diberikan wahyu berupa syariat untuk diamalkan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ketika diperintahkan untuk menyampaikan, maka sekarang namanya Nabi sekaligus Rasul. Paham? Oh, pun nambah pinter ilmu berapa? Kuatang yang Iku pun berapa ratus rakaat hitungannya nih golek salat. Allah ganjaran terus Pak niki. Jadi jenengan lenggah mawon niki. Pas rada aduh. Niku terus Nabi napa? La yashqa bihim jalisuhum. Enggak mungkin celaka orang yang duduk-duduk. Maka lek nongkrong pengen selamat wis ning majelis taklim nggo kopi, karo ngopi, karo ningali gak paham wis pokoke aku lungguh. Niku pun nongkrong syar'i niku jenenge. Timbangane mendet anu ning pos kampling ngoten to. Niku kurang patek syar'i macane. Cuma kalau di majelis ilmu lebih syar'i. Kecuali teng pos kampling niate untuk menjaga kampung. Nah, tapi lek niate jaduman malah ngrasani, Pak, tanggo sampingnya koyo rakyat rondo, Pak. Ayo piye iki anu ne. Oh, niku malah dosa niku, Pak, nggih. Oh, iso anu lho. Buanter lek anu nggih. Ya. Sekarang alun Nabi. Tadi kan beliau mengatakan sholawat dan salam kepada Nabi SAW dan kepada keluarganya. Kan kita sering kepada keluarga Nabi sholawat dan salam kita panjatkan kepada kehadiran Nabi SAW dan keluarganya. Pertanyaannya keluarga Nabi itu siapa? Nah ini kita jelaskan. Keluarga Nabi ada tiga. Ada tiga makom. Maknanya tergantung tempat. Tergantung tempat. Ketika di bab zakat, maka keluarga Nabi adalah seluruh orang iman dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Anaknya Pak Hashim kalian Pak Muthalib. Wis niku bahasa Arab. Basa Indonesia nih. Anaknya Pak Hashim, anaknya Pak Muthalib. Niku mbah-mbah Nabi niku pun mawon ben gak dawa-dawa. Kenapa di makom zakat dibedakan? Karena di antara syarat orang boleh menerima zakat ketika dia bukan dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika dia dari keluarga Nabi, maka hukum menerima zakat adalah haram. Paham? Ini di makom zakat. Sekarang ketika di makom doa. Di makom doa. Kan ketika kita sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan kita mendoakan keluarga Nabi nih. Siapa sih keluarga Nabi yang kita doakan seperti itu? Sinten? Seluruh orang beriman. Maka kita ini adalah keluarga Nabi. Tapi aja terus, oh berarti aku habaib Pak. Oh. Apa margane? Alkohol misalnya kan. Oh. Ya, kita ini keluarga Nabi di makom doa. Maknanya ketika ada doa dipanjatkan untuk keluarga Nabi, kita dapat berkahnya. Alhamdulillah. Makanya ada satu hadis menjelaskan. Nabi SAW mengatakan, saya rindu keluargaku. Saya rindu keluargaku. Saya rindu keluargaku. Kata Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita keluargamu? Maka Nabi mengatakan, enggak, kamu itu sahabat saya. Keluarga saya itu orang-orang yang datang setelah kematian saya, tapi dia mengikuti saya dan mengamalkan sunnah-sunnah saya. Kita itu keluarga Nabi yang sudah dirindukan oleh beliau. Nabi lebih dulu Pak merindukan kita. Pertanyaannya, kita pernah rindu Nabi betul? Wis ping piro maca selawat sedina? Maca selawat mek eling ngoten ngaku rindu. Pak, tiang niku lek rindu pripun, Pak? Kepikiran terus. Kalau aku ini rindu dan kamu pengen nyebut-nyebut. Menyebut namanya itu sudah menjadi suatu rekreasi ngoten lho. Kados teng sarangan ngoten bukan? Kita rindu kepada orang. Makanya Pak Yanto misalnya. Maka menyebut Pak Yanto, terus aduh, nikmat seperti itu. Yanto ya, Yanto menyebut Pak Yanto, aduh nikmat kata. Kepikiran terus, lain mboten mantuk suwi, ning ndi bojoku iki yo, kan mantuk kangen aku. Nah, kita kan Nabi sudah seperti itu mboten. Lek enggak maca selawat, sumpek kan iku, kangen aja Nabi.
Sudah seperti itu, Matan? Nah, itu perlu kita usahakan, Pak. Kerinduan kita kepada Rasulullah itu sesuatu yang perlu kita usahakan. Bagaimana mengusahakannya dengan pertama yang paling penting mengetahui ceritanya beliau. Bagaimana kita bisa merindukan orang yang tidak pernah kita kenal. Bagaimana kita bisa mencintai orang yang tidak pernah kita kenal. Maka syaratnya mencintai adalah mengenal, maka yang tak kenal maka tak sayang. Maka kenalan dulu. Caranya kenalan bagaimana? Dengan membaca cerita Rasulullah SAW. Kadang kita tahu, oh politik di barat sana, oh sejarahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh rego pasar sekarang seperti ini. Sekarang cerita Nabi sudah tahu belum? Nabi ketika seperti ini, ketika majelis, bagaimana keadaan Nabi? Ketika makan, bagaimana keadaan Nabi? Ketika tidur, Nabi dulu bagaimana? Ketika muamalah dengan istrinya, bagaimana Nabi? Pernah tahu kan kita? Nah, gitu aku sebagai umatnya. Nabi loh Pak, pun mati-matian untuk kita. Di Quran bahkan Allah menegur beliau loh. Di surat Al-Kahfi itu, Allah berfirman, bukan di Al-Kahfi. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kata Allah, "Hei Muhammad, wis ojo nemen-nemen to lek mikir umat. Kamu itu hampir membunuh dirimu sendiri karena mikirkan umat kamu itu loh. Wis ojo kamu nemen-nemen. Atau dilongi." Secinta itu Nabi dengan kita. Masa kita nggak balas cintanya beliau, Pak? Kebangetan apa kebangetan? Dijak maca sholawat, dijak ngaji hukumnya Rasulullah, dijak maca sirah, seabot karo dunianya. Nah, itu cinta apa dusta? Okay. Makanya ada ulama bahkan mengatakan, ketika kita ditanya, apakah kamu mencintai Rasulullah? Maka bagaimana jawabnya? Jangan dijawab. Karena ketika kita jawab, ya kita dusta. Ketika kita jawab tidak, kita kufur. Maka diam. As-sukutus salamah, kata Imam Syafi'i, diam selamat. Nah iya repot. Maksud aku membohongkan atas nama Nabi. Jangan Nabi bilang, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong, bawa namaku, maka ambil satu seat kursi di neraka. Tapi lek Pak, cinta Nabi? Gak. Loh. Kufur niku saged-saged wong Kanjeng Nabi ora dicintani, nggih. Makanya ulama mengatakan kalau kamu tanya cinta Nabi, jawab apa? Kalian nangis, ya Allah, berikan cinta Nabi. Makanya di antara doa yang diajarkan gimana? Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah iman dalam diri saya. Nah, ketika cinta sudah masuk, otomatis kita cinta Nabi. Oke? Itu kontinti. Itu makom doa. Oke, sekarang makom pujian. Ketika keluarga Nabi dipuji, ketika ada pujian tertuju pada keluarga Nabi, sholawat itu kan kadang memuji keluarga Nabi. Siapa itu yang dimaksud? Seluruh orang mukmin yang bertakwa. Nah, kita tanya, kalau kita bertakwa, berarti kita masuk terhadap pujian keluarga Nabi. Tapi lek sholat si aras-arasen, kadang maksiat, wiritan nggih males, lah niku enggak masuk pujian tersebut, nggih. Makanya kita takwa. Siapa orang yang bertakwa, Pak? Siapa orang yang bertakwa? Orang yang menjauhi seluruh dosa besar. Seluruh dosa besar tidak boleh dilakukan. Di antara dosa besar apa, Pak? Penting riba. Riba itu dosa besar. Bahkan Allah saking besarnya itu apa? Mengancam perang untuk orang-orang yang melakukan riba. Kadang tiang alasan, oh anu kahanan nih Pak, kahanan. Kalau tanggal ini, lain jangan betul riba sakit makan betul sehat. Masih bisa makan betul? Bisa makan. Kita hanya sekedar makan bisa, tapi masalahnya nafsu kita ini pengen lebih daripada itu, sampai rela ngajak perang Gusti Allah. Nah, ketika seperti itu dicabut hukum takwa dari kita. Ketika hukum takwa dicabut, hukumnya fasik. Nah, orang itu antara dua, Pak, takwa sama fasik. Udah, gak ada yang ketiga. Syarat pertama takwa nih, menjauhi seluruh dosa besar. Yang kedua, apa? Tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil. Ini penting juga. Di antara dosa kecil apa? Scroll HP, ningali sing boten mahram. Bapak niku, Pak. Wah, ayo ya delok isih. Sing perempuan seperti itu juga. Kok ganteng ya? Sik delok sih. Di antara lainnya apa? Ini penting nih, Pak. Membuka aurat. Buka aurat itu dosa kecil. Tapi ketika dilakukan terus-menerus,
jadi dosa besar dan menghapus status takwa dari diri kita. Ini penting nggih. Aurat niku napa laki-laki? Seantara pusar sampai ke lutut. Makanya lek medal lutut tutup nggih. Pakai celana panjang, pakai sarung. Jenengan ganteng kok lek nggih celana panjang. Itu nggih. Ibu-ibu niki sing kula tingali sering niki. Auratnya perempuan apa? Auratnya perempuan seluruh anggota tubuh selain wajah dan telapak tangan. Sering kalau tinggal ibu-ibu ini keluar mboten gambar kaos kaki. Terus gambar daster panjang, tapi niki tangannya kelihatan. Tangan ini lho napa jenenge niki? Di atasnya telapak tangan niki lho napa? Lengan bawah nggih jenenge. Tapi bahasa Arabnya said. Bahasa Indonesia ini napa? Lengan bawah nggih. Nah, lengan bawah kemana-mana niku mboten angsal Bu, nggih. Niku bisa mencabut status ketakwaan dalam diri kita niku. Nah, niku hati-hati nggih. Apa neh mboten jilbaban. Nah, niku tapi mboten enten mriki soleh-soleh hastoyo insyaallah. Insyaallah termasuk orang-orang yang bertakwa semua. Tapi kalau pernah ngoten masa lalu biar masa lalu. Kita hidup niki di masa sekarang dan ke depannya. Mulai hari ini kita niat tidak akan pernah menyentuh dosa besar dan tidak dosa kecil nggih 1-2 kali tapi ditobati pun sering-sering nggih. Nah, mulai dijauhi seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan dalam kitab Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran lima bihi ba'sun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba tidak dikatakan sampai hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan perkara yang hukumnya tidak apa-apa. Tapi dia tinggalkan kenapa? Takut jatuh kepada kemaksiatan. Dolanan HP Instagram niku haram mboten, Pak? Mboten haram. Tapi ditinggalkan. Kenapa? Takut kulo, murah-murah FYP lewat, ya bukan mahram. Oke. Ngobrol niku bengi-bengi mantun isya, jaduma niku haram mboten? Tapi kalau tinggalkan khawatir murah-murah lanjut gibah. Seorang itu nggak akan sampai tingkatan takwa kecuali dia meninggalkan sesuatu yang awalnya tidak apa-apa, tidak haram, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir kalau saya lakukan haram. Itu namanya warok. Oke, selanjutnya. Sekarang beliau mengatakan tadi, saya membaca sholawat dan salam kepada keluarga Nabi, sahabatnya. Nah, siapa sahabat Nabi? Kita sering sahabat Nabi. Ngerti bukan sinten sahabat Nabi? Ini definisinya. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau di bumi ketika beliau masih hidup. Berapa syaratnya nih? Syarat pertama, pernah bertemu dengan Nabi. 1. Syarat kedua, beriman. Syarat ketiga, di bumi. Syarat keempat, ketika beliau masih hidup. Syarat kelima, bertemunya setelah beliau diangkat jadi Nabi. Keenam, pertemuannya yang normal. Kemudian yang ketujuh, bukan dalam mimpi. Nah, itu banyak syaratnya. Sekarang pertanyaannya, Pak Yanto itu yang soleh. Yang soleh, sholawati kata, rindu Rasulullahnya kuat. Suatu hari, Pak Yanto sari di dalam tidurnya mimpi ketemu Rasulullah SAW. Jadi sahabat Nabi betul Pak Yanto. Dan kenapa? Karena bertemunya di mimpi. Terus ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa jadi sahabat betul. Dan kenapa? Karena ketemunya di langit bukan di bumi. Kemudian Nabi setelah wafat, misalnya, terus kita melihat jenazah Nabi SAW di kuburnya. Kita jadi sahabat betul. Kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, sahabat betul. Kenapa? Karena tidak pun pintar sedaya. Yes. Alim ustaz sedaya bener. Ya, seperti itu. Ya, sinten sahabat? Ayo dibaca orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman kepada beliau di bumi, bukan di langit maksudnya. Ketika beliau masih hidup, setelah masa kenabian, mana ketika ada orang bertemu Nabi, tapi sebelum beliau diangkat Nabi jadi Nabi, kemudian orang itu meninggal, jadi sahabat bukan? Tidak jadi sahabat. Pertemuan yang normal, menurut kebiasaan, yaitu dengan badan, bukan misalnya Pak Yanto itu wali, ruhnya Pak Yanto ketemu kali ruhnya Nabi.
Jadi sahabat buatan normal sekali. Di alam dunia bukan di langit, bukan dalam mimpi, dan bukan pula saat terjaga setelah wafatnya beliau. Misalnya, ada cerita beberapa ulama, Pak. Ada cerita para ulama. Kalau mau percaya, monggo. Mau percaya, nggak monggo. Ini cerita. Ulama ini banyak dari para ulama, mereka mengatakan bertemu dengan Rasulullah SAW saat mereka terjaga. Jadi dalam keadaan sadar seperti ini, mereka melihat Nabi datang setelah wafatnya. Banyak diceritakan para ulama di buku-buku sejarah seperti itu. Nah, apakah ulama ini menjadi sahabat? Kenapa? Karena setelah wafatnya Nabi yang pertama, dan pertemuan yang bukan badannya, tapi ruhnya Nabi yang datang. Benar atau bukannya? Wallahu a'lam. Lanjut, paham nih sahabat cinta? Wis penai ngeten, orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan iman. Wis ngoten mawon ringkasnya. Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman dan wafat dalam keadaan iman. Sinten niku jenenge? Paham? Lanjut. Yes, mukadimah selesai. Masuk bab kedua, rukun Islam. Lanjut apa sampun? Tergantung request niki. Lanjut apa sampun? Lanjut. Pripun? Bon, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain? Monggo sik dereng sejam niki. Ada pertanyaan? Monggo. Pripun? Oh, kita ulas dengan cepat. Alhamdulillah tadi. Artinya alhamdulillah adalah suatu perbuatan yang menunjukkan pengagungan terhadap pemberi nikmat. Suatu perbuatan yang menunjukkan pengagungan terhadap sang pemberi nikmat karena dia telah memberi nikmat kepada orang yang memuji tersebut atau kepada selainnya. Maknanya, selainnya itu jenengan gadah anak. Pak Yanto, misalnya. Pak Yanto gadah anak, terus anaknya lahiran. Maka Allah memberikan nikmat kepada anaknya Pak Yanto. Pak Yanto memuji Allah. Nah, itu maknanya. Allah memberikan nikmat kepada selain Pak Yanto. Tapi Pak Yanto memuji Allah dengan alasan Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Paham? Lanjut kedua. Hukum membaca alhamdulillah ada 4. Terkadang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Wajib ketika khutbah Jumat, sunnah ketika khutbah nikah misalnya, atau di awal doa, atau selainnya. Makruh ketika mengerjakan perkara yang hukumnya makruh. Contohnya, mencabut beban. Haram ketika diucapkan untuk mengerjakan perkara haram. Contohnya, nyolong, maksiat. Kaidah dari Imam Nawawi, disunahkan kita membaca alhamdulillah di awal tulisan atau sebelum ngajar, atau baik bagi ustadznya, gurunya, ataupun bagi muridnya. Itu disunahkan seperti semua. Baik yang diajarkan itu adalah hadis, fikih, ataupun lainnya, ataupun matematika, pokoknya semua disunahkan baca alhamdulillah. Ya. Hukum sholawat tanpa salam atau hukum salam tanpa sholawat, hukumnya khilaf. Ada perbedaan pendapat. Khilaf niku apa artinya? Perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut ulama mutaqaddimin hukumnya tidak makruh. Itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat mengatakan hukumnya makruh dengan berapa syarat? 3 syarat. Syarat pertama, jika berasal dari kita umatnya. Tapi ketika berasal dari Nabi, maka hukumnya tidak makruh. Kenapa? Hak beliau. Baca sholawat monggo, baca salamnya monggo, baca bacanya monggo. Syarat kedua, bukan lafaz yang turun dari langit langsung. Yes, tapi tidak turun dari langit, selawat tanpa salam hukumnya tidak makruh. Ya, Gusti Allah turunkan begitu, masuk kita request. Ya Allah kurang salam ini ya Allah, jangan tambah sini ya. Yang ketiga, jika diucapkan di selain makam Nabi. Tapi kalau di makam, hukumnya gimana? Tidak makruh. Bahkan disunahkan baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Lanjut. Definisi Nabi. Siapa Nabi? Orang, manusia yang diberi wahyu berupa syariat yang diamalkan walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Bedanya Nabi dengan Rasul apa? Kalau Rasul menyampaikan, kalau Nabi belum tentu menyampaikan. Niku. Belum tentu menyampaikan. Maknanya terkadang diperintahkan menyampaikan. Kapan? Ketika dia Nabi dan juga Rasul. Sekarang keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ada 3 tempat. Ketika bab zakat, keluarga Nabi adalah seluruh orang iman dari keluarganya Hashim dan Muthalib. Sinten keluarga Hashim dan Muthalib?
nanti kalau jelaskan kita ada waktu untuk umroh. Ini Hashim di mana Nabi bertemu dengan keluarganya. Insya Allah ada waktu nanti. Tapi ceritanya pun pas ziarah, Pak, pas ziarah delok-delok kita kumpul nanti cerita sejarah Nabi. Ketika makom doa, maka seluruh orang beriman. Makom pujian, seluruh orang beriman yang bertakwa. Ustaz, definisi sahabat. Siapa sahabat? Sing penamawan orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan iman dan meninggal dalam keadaan iman. Niku Pak, berkah Kanjeng Nabi niku orang yang bertemu satu detik mawon jadi sahabat. Dan ketika jadi sahabat, kata Allah Pak, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhoi mereka. Karena apa? Cuma ketemu Nabi. Makanya ulama mengatakan, sekarang Nabi udah nggak ada. Dan siapa yang menggantikan Rasulullah? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Maka cara kita menyambungkan diri dengan Rasulullah adalah dengan cara berziarah, bermulazamah, belajar kepada para ulama. Oke? Untuk apa? Untuk mengaitkan hubungan kita dengan Rasulullah. Karena ulama punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah pentingnya silsilah sanad. Paham? Insyaallah. Lanjut. Rukun Islam. Sampun berlanjut. Oh, yes. Sedikit-sedikit buatan apa. Yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibatal ini loh. Turah-turah gitu. Oh, ada pertanyaan? Monggo. Insyaallah besok hari Selasa kita bahas rukun iman dan rukun Islam. Ya, ada pertanyaan? Monggo. Mungkin pun ditutup lebih kayak gitu sih. Monggo ya ada pertanyaan. Baik Putra atau Oke, monggo. Yang nomor 3 kan di sekitar makam Nabi. Ini pertanyaan sholawat yang tidak dimakruhkan tadi tanpa salam di sekitar makamnya Nabi. Nah, ketika di luar makam Nabi berarti gimana? Ketika di luar makam Nabi maksudnya pripun? Di Madinah. Termasuk di sini yang tanpa salam. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Oke. Jadi seperti kita di sini membaca sholawat tanpa salam atau membaca salam tanpa sholawat hukumnya makruh. Oke, sebaiknya ditinggalkan. Kersanya lagi. Kersane bahwa sholawat kita lebih sampai kepada Rasulullah. Oke, makanya paling banyak sholawat bagaimana Pak? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad pun niku wis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, monggo ada pertanyaan lain? Yang dinamakan batas makam Nabi itu yang mana? Batas makam Nabi sementara ini yang belum pahami niku Raudhah niku sampai ke makamnya, mulai makamnya Nabi sampai sekitar Allah niku hubungannya. Makam niku sebenarnya rumahnya Nabi Pak. Rumahnya Nabi itu kan ya tempat beliau dimakamkan sekarang. Geser dikit di Raudhah. Tapi kalau di Madinah di sekitar Nabawi, sing kula pahami saniki niku makruh hukumnya membaca sholawat tanpa salam atau salam tanpa sholawat. Ngoten nggih. Walaupun di dalam Masjid Nabawi tapi tidak itu. Walaupun di dalam Masjid Nabawi. Niki faedah penting kula mumpung di masalah Masjid Nabawi. Yang dihukumi Masjid Nabawi niku Pak, bukan seluruh tempat yang ada masjidnya. Kenapa? Karena Nabi dulu ketika beliau masih hidup, beliau menunjuk, ini masjid saya. Ditunjuk oleh Nabi, ini masjid saya. Maka selamanya tidak akan pernah bisa meluas. Jadi apa? Hanya antara ini makam Nabi, Raudhah itu, kali imaman ngajeng sedikit. Pun agak belakang dikit pun tidak dikatakan Masjid Nabawi. Hari lek sholat Pak, cari sop awal mereka. Lek mboten jenengan mboten dihitung Masjid Nabawi. Tapi kalau Masjid Haram beda. Kalau Masjid Haram beda. Karena Masjid Haram, Nabi nggak bilang ini masjid saya. Maka seluruh tempat yang diwakafkan atas nama Masjidil Haram hukumnya hukum Masjidil Haram. Nah, maka Masjidil Haram itu bisa meluas. Walaupun diluaskan terus sampai Mekah full Masjidil Haram, hukumnya tetap Masjidil Haram. Tapi kalau Masjid Nabawi selamanya tidak akan pernah bisa lebih luas. Maka kalau ingin pahalanya jos, iktikaf rebutan teng Insyaallah.
Lah biyen dereng pripun carane baleni umroh? Insyaallah ben taun, ben ulan lek perlu. Ben ulan umroh dengan lancar, mulih-mulih sangune kathah, pahalane kathah, rezekine kathah berkah. Amin. Tanpa rekoso. Amin. Monggo pertanyaan lain. Mengenai sholawat harus diawali dengan salam. Sholawat harus Jadi yang hukumnya harus diawali salam. Buatan. Sholawat harus disertai salam. Sholawat harus disertai salam. Bukan sholawat harus diawali salam. Oh, Oke. Jadi bukan berarti harus salam dulu baru sholawat. Tapi kalau baca sholawat harus ada salamnya. Kalau baca salamnya harus baca sholawatnya. Baik salamnya didahulukan dulu atau salamnya didahulukan, nggak masalah. Jadi seperti sholawat Jibril itu kan banyak jenis. Sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Hukumnya bagaimana kalau diamalkan Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Itu ada riwayat yang mengatakan cara sholawat itu Sallallahu alaihi Muhammad. Ada seperti itu. Dan ketika kita niatkan membaca itu sebagai suatu riwayat yang memang turun dari Nabi, hukumnya tidak makruh. Tapi ketika kita baca seperti itu tanpa menghadirkan seperti itu, tanpa menghadirkan itu dari Nabi, atau kita buat sholawat sendiri, kan banyak kan ulama buat sholawat sendiri itu. Nah sekarang hukumnya makruh. Kalau saya awalnya semua bersama di sini Rasulullah. Nah, as-sholatu wassalam. Enten salamnya kan berarti? Ampun, selesai. Lebih baik apa? Lebih baik. Yang penting pun enten salamnya. Oke, as-sholatu wassalam. Oke. Itu yang belum tahu memang ya belum ada. Pak, oke. Pak, niki kalau kasih satu faedah tambahan, mumpung ingat. Seperti kemarin saya katakan, kalau zikir niku harus minimalnya apa, Pak? Didengar oleh telinga sendiri. Zikir baca Quran itu minimal harus terdengar oleh telinga. Ketika zikir dalam hati, maka nggak dapat pahala zikir. Oke. Seperti baca Al-Fatihah dalam sholat, minimalnya apa? Didengar oleh diri sendiri, telinga sendiri. Begitu juga zikir baca Quran, Pak. Makanya baca zikir pun dalam hati, jangan sampai dalam hati, karena kita nggak dapat pahala zikir, diucapkan. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Jadi lisannya mengucapkan, bukan cuma dalam hati. Lah, kalau Al-Quran itu yang pertama kemarin saya sampaikan. Yang kedua, zikir itu akan dapat pahala zikir ketika kita tahu maknanya. Kalau Al-Quran, kita dapat pahala baca Al-Quran walaupun kita nggak tahu maknanya. Oke? Makanya baca Al-Quran itu dengan baca sendiri sudah dapat pahala, nggak perlu kita tahu artinya. Ketika tahu artinya dapat pahala lebih. Tapi kalau zikir kita nggak dapat pahala kecuali kita tahu artinya. Nah, apa harus tahu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatu wassalamu alaika ya sayyidina. Artinya angel. Kita nggak perlu tahu arti secara terperinci. Cukup as-sholatu wassalamu alaika. Oh, ini sholawat. Cukup kata niku. Subhanallah, oh iki memuji Allah, iki mensucikan Allah, cukup ngoten. Mboten perlu artinya subhanallah, oh berarti subhana. Iki kalau nahwu mubtada, enggak perlu seperti itu, oke? Yang penting tahu ini adalah zikir yang maknanya seperti ini. Enggak perlu terperinci, oh ini berarti maknanya mengandung enggak gitu, oke? Mun sampai kita kadang la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa ya Pak? Buh harus pokoke maca ae lah, niku mboten dapat pahala. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, apa ini? Oh ini mengisahkan Allah plus mengakui kesalahan kita, cukup. Paham? Makanya sebelum zikir terpenting nopo? Tahu makna zikir. Karena zikir artinya ingat. Bagaimana kita bisa ingat kalau kita nggak tahu artinya? Oh ya mau coba bahasa Cina atau Pak? Nopo is pokoknya tak waco ya. Oke, insyaallah. Monggo pertanyaan lain. Monggo pertanyaan lain. Bu. Oke. Allah. Monggo, ada lagi? Apa mawon? Bab apapun. Fikih nggih, masalah fikih, mohon sampai masalah keluarga. Pak, sanggup kula untuk serat niki, mohon raja podo, Pak. Monggo, masalah napa mawon? Monggo, tafadhol iki mic-nya, Pak, mic-nya. Jauh niku. Mikrofon. Pripun?
Hukum makan bekecot. Begon. Sinten yang biasanya dar bekecot? Nah. Pak, niki. Dalam bab makanan, syariat itu menggantungkan halal dan haram, terutama mazhab Syafi'i, kepada lidahnya orang Arab dahulu yang masih terjaga, tidak terkontaminasi dengan peradaban. Ketika orang Arab mengatakan itu menjijikan, maka hukumnya haram. Ketika orang Arab mengatakan tidak menjijikan, maka hukumnya tidak Arab. Orang Arab dulu loh, ya, pun si saniki loh, ya. Orang Arab saniki babi dia anu kalau tinggal ini kok. Singo dilek mati dibeleh, buatan si sanik sing biyen, sing terjaga. Maka hukum halal haram dalam makanan gimana? Ketika ada ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan itu halal atau haram jelas. Ketika nggak ada, maka kita kembalikan kepada orang Arab yang tabiatnya masih terjaga. Dan orang Arab ningali bekecot, mboten orang Arab lah. Awak dhewe mawon ningali bekecot pripun? Ya Allah, opo ketuket enek ndiri. Jenengan saiki niku tega mboten jenengan? Ngregeti klambi ngoten lho. Nah, ketika seperti itu maka hukum bekecot haram, nggih. Mun sampai di anu lho, Pak. Kelinci lho enak, Pak. Rica-rica kelinci timbangan nggih, saya bekecot niku, nggih. Lan niki bekecot niku terus tawon niku kan kathah botok tawon. Niku mboten angsal wae nggih. Enakan botok niku lho. Teri niku napa le? Mater niku enak le. Botok tawon. Napa? Goleki entupane. Nggih, monggo ada yang lain? Sami mawon mboten angsal. Kok koyo kene panganan liya dadak lawan barang. Nggih, mboten apa-apa. Mboten angsal juga antum. Pokoknya serangga, laron, bekecot, laron, coro, semut, naule, ini gue tenang satu ya niku. Kecuali belalang. Belalang punya boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan 2 bangkai 3 sama manusia, hewannya 2 ya, yang tidak akan pernah jadi bangkai dan bangkainya apa? Jadi halal selamanya, walaupun tidak sembelih. Ikan dan belalang. 2 bangkai, 2 hewan yang bahkan bangkainya halal. Maka nih jenengan nggak pernah kan melihat tukang sembelih apa? Tukang sembelih iwak. Lek jagal ayam ada, sembelih ayam. Sembelih sapi ada, kambing ada. Tinggal nonton. Tukang jagal ikan. Ikan apa? Ikan lele. Aduh ternyata. Oh nih. Ya ini. Ya, monggo. Ada lagi? Ibu-ibu khusyuk, Masya Allah menikmati ngaji. Surga dunia. Aku terlalu menikmati untuk bisa bertanya. Insyaallah. Oh, ada yang lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ampun. Ibu-ibu senengane japri yo ya. Nuwun sewu, ini kula ajeng tangklet tupak kesuping. Ngono alasane biasane. Niku pripun nggih lek enten ngeten. Sering niku ibu biasane. Oh, monggo lek enten sing tangklet. Allah Akbar. Pripun? Monggo lek isin kang dicet bapake, Pak, tolong tengokne niku. Mboten monggo. Pun, nggih, lek ada pertanyaan monggo langsung mawon. Misalnya tuh di sekitar masjid tadi. Sekitar apa? Dikatakan Masjid Nabawi. Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Monggo. Kan ada pahala kalau di Masjidil Haram 100. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Itu yang dapat pahala masjid saja. Bisa kalau di luar itu pahalanya. Kalau Masjid Nabawi mboten. Tapi tetap lebih besar daripada kita di sini. Tapi yang di hadis niku maksudnya, ketika kita bukan cuma runtuh, agak geser sedikit, 1-2 meter mau berpasnya mungkin sakit. Kalau tunjukkan mungkin niku. Ada berapa meter mungkin kalau tunjukkan ada batasnya. Okay. Jadi pahala yang di apa? Perlu baleni nih kaya ya umroh, oke? Insyaallah, bareng-bareng. Tapi kalau Masjid Haram Pak, walaupun teng soft paling gurih, tetap dihitung pahala seperti itu. Karena Masjid Haram nopo?
semakin diluaskan tetap hukum Masjid Haram. Masjid Nabawi tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi ketika wakaf dulu bilangnya ini masjid saya. Diinikan itu masing mari batasakan. Nah, makanya Madzhab Syafi'i bilang nggak bisa nambah. Walaupun di jalan-jalan di hotel itu tetap masuk 100 Boten. Di masjid, lingkungan masjid, halaman. halaman masjid. Pokoknya yang dikatakan masjid kata walaupun masjidnya walaupun diperluas, walaupun full seandainya Mekah seluruhnya Masjid Haram, tetap nggih. Kan ini enak Masjid Haram. Ojo sampai wis di Mekah salatnya ning hotel. Ya apa hotelnya aduh dari mana. Monggo ada lagi. Allah Akbar. Bismillah. Nggih sakit ngeten. Tetap Masjid Haram. Lah lek ngertos ngeten enak toh, makanya ibadah dengan ilmu itu lebih nikmat. Oh, hukumnya ini. Jadi kita menjalankan itu dengan hati yang tenang. Hati yang tenang, jiwa yang nyaman, pahala yang banyak. Monggo ada lagi. Iki kalau kelingan iki. Tadi kan membahas tentang aurat. Bu, dagu niku aurat nggih. Ibu, dagu niku aurat. Aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan wajah, apa batasan wajah? Adalah segala sesuatu yang diwajibkan dibasuh saat wudhu. Pertanyaan dagu wajib dibasuh bukan pas wudhu? Bukan wajib. Berarti wudhu tanpa berarti sholat dengan membuka dagu hukumnya boten sah. Jadi lek agem kudung napa mau kena rada dicokne niku set ngoten. Kersane napa? Kersane salate sah, pahalanya lebih dan tambah ayu. Ibu bahane aku lek rada munggah-munggah sithik gak pada ayu, Pak. Kalau itu malah piye to? Mboten Bu, tambah ayu jenengan niku lek ngoten. Nggih to? Kayak ayu di hadapan Allah niku nggih, Pak. Gitu. Apa gunanya dianggap cantik di depan orang-orang yang pesek? Kalau dianggap jelek oleh zatnya orang-orang yang pesek. Oh, kuat ke status. Oke, monggo. Ada lagi. Nah, oke, monggo. Semangat ya. Oke. Dan itu juga pernah ikut kajian itu ada yang menjelaskan Allah Quran itu ada 3 macam. Yang pertama ketika dia berada di tempat umum, maka semua anggota tubuhnya adalah aurat. Walaupun wajah tidak boleh kelihatan orang umum. Yang kedua aurat ketika sholat itu wajah dan tangan yang boleh kelihatan. Yang ketiga aurat ketika dia berada sesama wanita. Dalam kamar tertutup hanya ada wanita-wanita itu karena auratnya sama dengan laki-laki. Ada lagi sebenarnya bersama suaminya, maka auratnya nggak ada aurat. Makanya jangan biasanya beriman nih kok, buatan kertas gue loh, dereng pernah. Ngeten Pak, masalah aurat, bener nih kata Pak Mahfud, cuma pembagiannya sudah benar, cuma batasannya saya sedikit luruskan. Apakah wajah dan telapak tangan menjadi aurat ketika berada di hadapan jamaah laki-laki? Ini kalau jawab mengikuti Madzhab Syafi'i. Pendapat Imam Nawawi mengatakan seluruh anggota tubuh perempuan, bahkan wajah telapak tangan aurat ketika di hadapan umum. Pendapat Imam Nawawi. Pak, perlu digarisbawahi, bukan cuma perempuan, bahkan laki-laki. Menurut Imam Nawawi, hukum seluruh tubuhnya aurat di hadapan wanita yang bukan mahram. Adil. Jadi lek jenengan mau ikut pendapat Imam Nawawi, ngengken ibu-ibu cadaran, jenengan ojo nggih klambi mendel, jenengan maskeran niku lho. Loh, pendapat Imam Nawawi laki-laki wajib berarti cadaran niku. Ayo. Tapi pendapat kuat Madzhab Syafi'i mengatakan wajah dan telapak tangan untuk perempuan bukan aurat. Terus itu disebutkan Syekh Ibnu Hajar Haytami di kitabnya Tuhfatul Muhtaj, dinukil Bushrul Karim, kitabnya Syarah Muqaddimah Romiyah, Bushrul Karim karangan Said Bakshan. Dia bilang apa? Wajah dan telapak tangan menurut pendapat kuat Madzhab Syafi'i bukan aurat. Bukan aurat berarti boleh dilihat, Pak.
Boleh dilihat berarti? Boleh dilihat matan? Nggak boleh dilihat. Ke aurat, masya Allah ayu nih, anak nopo, rondon di kok ayu men, buatan asal pak. Jadi aurat itu masalah boleh dibuka atau nggak boleh dibuka. Masalah boleh ngelihat nggak boleh ngelihat, masalah lain pak. Dari bawah ibu-ibu ningali, iki sopo, bapak ganteng nih. Wajah bukan aurat kok, lah nih buatan angsal. Masalah aurat itu masalah boleh dibuka atau nggak boleh dibuka. Masalah melihat atau nggak melihat itu apa batasannya? Kalau ada syahwat atau takut fitnah, maka tidak boleh melihatnya. Syahwat itu apa? Apa kudu? Wah aku pengen. Syahwat itu kecondongan hati. Jenengan ningali. Ada ibu-ibu ningali pria. Itu pun dikatakan syahwat. Syahwat itu apa? Hati kita condong gantengan ya. Itu udah syahwat. Ada betul lawan, bukan perlu terus nafsu. Aku pengen iya. Bukan seperti itu. Syahwat maksudnya di sini condongan hati kita mengatakan cantik, itu ganteng, itu udah syahwat. Ketika syahwat melihatnya adalah haram walaupun itu bukan aurat. Bahkan Pak, walaupun jenengan ningali tembok niki, kok nafsu syahwat haram. Jadi semua pandangan yang mengantar pada syahwat itu bukan haram, walaupun kepada pernah ningali ibu sopo jadi sopo kok nyuman asalnya oke. Jadi masalah aurat itu masalah boleh dibuka atau nggak boleh. Masalah boleh dilihat atau nggak boleh lihat itu masalah lain. Makanya haramnya melihat wajah bukan karena dia aurat, tapi karena wajah itu bisa mengantarkan terhadap fitnah. Paham? Makanya sebagian ulama yang waro bilang cadaran. Kenapa? Untuk membantu para pria menundukkan pandangannya. Dong laki-laki ngoten, ojo terus sing perempuan cadaran, laki-laki kelaminnya mau ejeng. Tenang sal. Lek sing lanang semangat, Bu, ora oleh nggih parfum. Kok akeh sing seneng. Pak, jenengan nggih haram pakai parfum di hadapan perempuan yang bukan mahram. Sing adil ngoten lho, hukum niku, nggih. Laki-laki mboten boleh pakai parfum yang wangi di hadapan lawan jenisnya. Sebagaimana ibu-ibu, mbak-mbak, sedaya mboten asal pakai parfum yang bagus, yang wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Di hadapan keluar omah, dandan wayu, pas ning omah, dasteran keteke bolong. Sinten sing ditiru ngoten niku? Duka. Ane Pak, dimodali Pak nggih. Tukokne apa? Gincung, tukokne make up, lek dastere bolong itu tukokne anyar, ngoten lho. Untuk apa? Untuk dipakai di rumah. Lek dinggo pas metu, suwe ae niku. Nggih ngoten. Nggih, monggo. Paham nggih ngomong masalah aurat? Jadi ketika ada perempuan enggak pakai cadar, jangan aja haram enggak. Haramnya jenengan sing ningali niku lho sing haram, nggih. Tapi kalau melihatnya bukanya itu kan haram. Tapi perempuan selainnya bercadar. Kenapa? Karena zaman sekarang akhir zaman, Pak. Wong sik cadare deloki, Pak. Enggak boleh buat cadaran niku. Buka cadarmu. Buka cadarmu Aisyah dengan ini. Monggo. Sebelumnya itu melalui sholawat utawi zikir terus pujian orang itu akan yang momen Islam ini kan termasuk ibadah ini. Sholawat pikir alhamdulillah subhanallah dan itu menarik ikan bikin mengucapnya kalian seorang itu yang selain orang kafir lah itu hukumnya beriman hukumnya nggak sah dan nggak dianggap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantungkan sahnya ibadah seseorang dengan Islam, dengan iman. Maknanya secapek-capek apapun seseorang beribadah, maca Quran sampai 70 tahun nggak mandek, tapi leka iman sama sekali nggak dianggap ibadahnya. Dan makanya syukur kita dikasih iman, Pak. Ibadah dikit dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min
inna amruhu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabahu syarra'u sakara, in asabahu sarra'u syakara wa dzalika khairul lah, wa in asabahu dharra'u sabara wa dzalika khairul lah. Saya ini betul-betul heran, takjub dengan keadaan orang-orang yang iman. Kenapa? Kalau mendapat suatu nikmat dia bersyukur dan itu dihitung pahala untuk dia. Dan ketika tertimpa satu musibah, dia bersabar dan itu dapat pahala bagi dia. Dan itu sama sekali tidak Allah berikan kecuali hanya untuk orang-orang yang beriman. Kalau jenengan ada uang, alhamdulillah, itu pahala syukur. Buatan enten arto, alhamdulillah, itu pahala sabar. Hidup itu enak antara syukur dengan sabar. Sing boten enak napa? Nang sone ini lho. Ini duit. Coba diganti. Alhamdulillah iso ngamale ibadah jenenge sabar. Kate duit alhamdulillah iso ngamale ibadah jenenge syukur. Tapi lek sing jenengan tingali ATM saldo garis ini piye terus ulang nyarep bayar sekolah anak susu entek. Niku malah membuat pahala kita berkurang niku nggih. Monggo cukup nggih mun setengah 10 niki nggih monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.